Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Bapak Fulan sebagai dosen penguji dan Ibu Tarsina Sumarni Eskom Mkom sebagai pembimbing satu. Pada pertemuan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Sistem Informasi Geografis SIG Potensi Desa Karangjadi berbasis web menggunakan algoritma Dijkstra. Latar belakang pada penelitian kali ini adalah Desa Karangjadi yang berlokasi di Kabupaten Pangandaran memiliki potensi sumber daya yang beragam. Namun, pengelolaan data potensi desa masih dilakukan secara manual dan kurang terstruktur. Data potensi desa yang belum berbasis sistem informasi geografis menyebabkan kesulitan dalam identifikasi dan pemanfaatan sumber daya lokal. Permasalahan ini diperparah dengan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pemetaan serta keterbatasan teknologi di desa. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi geografis berbasis web menggunakan algoritma Dijkstra. Sistem ini akan membantu dalam pemetaan potensi desa, memberikan informasi yang lebih akurat mengenai letak potensi desa, serta mendukung perencanaan pembangunan desa. Dengan sistem informasi geografis ini diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan desa dapat meningkat, serta pemerintah desa dapat lebih mudah mengakses dan memanfaatkan data potensi lokal secara optimal. Yang dimaksud sistem secara manual itu adalah dapat dilihat pada gambaran umum sistem yang sedang berjalan. Yang pertama ada musyawarah desa, lalu pencatatan manual, kemudian survei lapangan, pemetaan kasar, dan laporan dan kesimpulan. Sistem yang berjalan secara manual itu menyebabkan ketidakefisienan dalam penentuan data potensi desa ataupun pemetaan desa karena kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan semua itu menjadi hambatan dalam pemetaan lokasi potensi desa di Desa Karangjadi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terurai pada presentasi kali ini adalah yang pertama, pemetaan potensi desa secara manual menyebabkan Desa Karangjadi tidak dapat berkembang secara optimal karena potensi yang dimiliki desa tidak teridentifikasi dan dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, kurangnya informasi mengenai potensi desa di Desa Karangjadi menyebabkan rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta minimnya pemanfaatan sumber daya lokal yang seharusnya dapat mendukung kemajuan desa. Adapun tujuan penelitian dari presentasi kali ini adalah yang pertama, membangun sistem informasi geografis berbasis web untuk memetakan potensi desa di Desa Karangjadi. Yang kedua, membangun sistem informasi geografis untuk membantu masyarakat menyadari tentang potensi desa di Desa Karangjadi sehingga masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam pemberdayaannya. Kemudian ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dalam proposal kali ini adalah sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh pada saat mengikuti jenjang perkuliahan dan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 program studi teknik informatika Universitas Teknologi Bandung. Yang kedua, memberikan alat bantu yang efektif untuk memetakan potensi desa secara akurat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses tentang potensi desa dan fasilitas desa sehingga masyarakat dapat lebih terlibat dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan desa. Selanjutnya ada metode penelitian, teknik pengumpulan data. Metode kualitatif deskriptif dipilih dalam teknik pengumpulan data kali ini. Di antaranya ada melakukan observasi secara langsung ke tempat studi kasus dan melakukan wawancara bersama narasumber terkait. Dalam penyusunan proposal skripsi juga dilakukan kajian pustaka dengan memanfaatkan referensi-referensi dari jurnal-jurnal terdahulu dan relevan sehingga dapat memperkuat argumen dalam penyusunan proposal skripsi ini. Yang kedua ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem yang dipilih adalah RAD atau Rapid Application Development.
Pemilihan Rapid Application Development dalam pengembangan sistem informasi geografis potensi desa Kalangjadi dikarenakan metode ini memungkinkan pengembangan yang lebih cepat, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. RAD menggunakan pendekatan iteratif dan berbasis prototipe sehingga sistem dapat dikembangkan secara bertahap dan diuji sejak awal tanpa harus menunggu hingga seluruh proses selesai. Ada 3 tahapan RAD. Yang pertama itu requirement planning atau kebutuhan pengguna. Yang kedua ada design workshop atau proses perancangan. Yang ketiga ada implementation atau penerapan. Selanjutnya ada perencanaan penggunaan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dapat memecahkan masalah pencarian jalur terpendek dari suatu graf pada setiap simpul yang bernilai tidak negatif. Algoritma Dijkstra bekerja dengan cara prinsip antrian, yaitu antrian berprioritas. Jadi hanya simpul yang memiliki prioritas tertinggi yang akan dicari dan membandingkan setiap nilai dari antara simpul pada satu level yang sama dengan nilai bersifat positif. Dalam penulisan proposal skripsi ini, Dijkstra dipilih sebagai algoritma untuk menentukan jalur terpendek dalam sistem informasi geografis potensi desa. Algoritma Dijkstra bekerja dengan prinsip greedy, yang secara iteratif memilih jalur dengan bobot terkecil untuk menemukan jalur terpendek pada graf bobot positif. Dibandingkan dengan algoritma lainnya seperti Bellman-Ford yang menggunakan pendekatan dynamic programming dan mampu menangani bobot negatif serta mendeteksi siklus negatif, Dijkstra memiliki keunggulan dalam efisiensi dan kecepatan proses. Mengingat graf yang digunakan dalam kasus ini tidak mengandung bobot negatif, kemampuan Bellman-Ford untuk mendeteksi siklus negatif tidak relevan. Oleh karena itu, penggunaan algoritma Dijkstra memberikan hasil yang optimal dengan waktu pemrosesan yang lebih singkat. Kemudian ada use case diagram. Di sini ada use case diagram sistem informasi geografis potensi desa. Admin dapat melakukan login dan mengelola profil desa, mengelola potensi desa, mengelola galeri foto kegiatan, dan mengelola PAG atau for any question. Kemudian user dapat mengakses profil desa, melihat informasi potensi desa, dan melihat galeri foto kegiatan serta melihat for any question. Gambaran umum sistem yang diajukan pada penelitian kali ini adalah ada pada gambar di bawah. Saya akan sedikit menjelaskan tentang gambaran umum sistem yang diajukan. Yang pertama, admin. Admin dapat melakukan login dan dapat mengelola seluruh sistem. Kemudian keputusan yang dilakukan oleh admin disimpan di database. Kemudian data yang ada di database dapat diakses oleh sistem. Selanjutnya, user mengakses sistem. Di sini algoritma Dijkstra diterapkan untuk membantu menemukan rute terpendek lokasi yang dituju. Berikutnya adalah rencana perancangan sistem. Ada beberapa rencana rancangan sistem, antara lain ada rancangan login, rancangan dashboard, rancangan data potensi desa, dan rancangan sarana dan prasarana. Selanjutnya ada rencana pengujian. Dalam proposal skripsi ini ada 2 pengujian, yaitu pengujian alpha dan pengujian beta. Pengujian alpha, pengujian akan dilakukan oleh peneliti dengan cara black box testing. Pengujian alpha atau pengujian fungsional dilakukan terhadap sistem untuk memastikan yang telah dibangun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengujian beta, penyusunan pertanyaan pada kuesioner dibangun dengan bantuan metode TAM atau teori acceptance model yang terdiri dari 4 variabel, antara lain perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward using, dan behavior international use. Selanjutnya ada jadwal kerja dari tahun 2024 sampai 2025. Dari tanggal 10 November sampai 13 November 2024 dilakukannya izin penelitian, observasi, dan wawancara di tempat studi kasus, yaitu kantor desa Karangjadi, Kecamatan Pargi, Kabupaten Pangandaran. Pada tanggal 15 Desember sampai 17 Desember 2024 dilakukan pengumpulan data. Dan pada tanggal 18 Desember sampai 18 Januari adalah pembuatan laporan proposal skripsi. Yang selanjutnya dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah dengan dibuatnya sistem informasi geografis potensi desa Karangjadi, diharapkan pemerintah desa dapat mengelola data potensi desa dengan mudah,
sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai potensi yang dimiliki desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam upaya pemberdayaan sumber daya lokal. Oleh karena itu, implementasi sistem informasi geografis berbasis web ini diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan efektivitas dalam perencanaan pembangunan dan desa secara berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.